banyak ngaji Qurannya, banyak sedekahnya, tetapi dia juga masih menyakiti saudaranya. Rajin ibadah, rajin sholat, rajin pengajian masjid, rajin ngaji Quran. Ning senenganis isih seneng ngrasani tonggone. Masih menzolimi orang, masih menyakiti orang, memfitnah orang, dan dia tidak minta maaf pada orang tersebut, maka dosa tersebut akan dia bawa nanti sampai ke akhirat. Sehingga nanti di akhirat nanti akan ditanya, ketika dia mau dimasukkan oleh Allah ke sebelah surga, tunggu dulu, kamu belum saatnya masuk surga. Kenapa ya Allah? Karena kamu masih punya masalah sama si A. Kamu dulu menyakiti si A, dan kamu tidak minta maaf pada si A. Lalu kemudian diambilkan amalnya ini, diberikan kepada si A. Mau masuk lagi, tunggu dulu, kamu masih punya masalah sama si B. Kamu barangkali pada si B. Karena kamu dulu tidak minta maaf, maka sekarang ambilkan amalmu kepada si B. Mau masuk lagi, ada si C yang punya masalah sama dia. Sampai kemudian amal kebaikannya habis, tinggal tinggal keburukannya, dia nggak punya amal kebaikan lagi. Ternyata dia masih punya masalah sama si D. Karena dia masih punya masalah sama si D dan dia tidak punya amal kebaikan karena sudah diberikan kepada si A, B, C, D dan seterusnya. Lalu kemudian akhirnya amal keburukan si D tadi, nih dikasihkan kamu karena kamu gak punya kebaikan. Ini yang disebut dengan muflis, orang yang bangkrut di akhirat. Maka Bapak Ibu, kalau misalnya hari ini kita rajin ibadah, rajin sholat dan sebagainya, coba kita merenung nanti. Dulu saya pernah melakukan dosa apa bersama orang ini. Dalam interaksi dengan manusia ini saya masih menyakiti yang tidak. Dulu saya pernah punya hutang apa ya. Ini harus kita ingat. Jangan sampai nanti ketika kita hari ini bisa beramal soleh, di akhirat kita justru termasuk di antara orang yang muflis. Dibulai dosa ya. Nah, jadi ini menurut Imam Al-Ghazali. Oke, lanjut. Nah, ini terkait dengan dasar-dasar dalam ayat Al-Quran. Jadi dasarnya surat apa tadi saya sampaikan? Surat 3 ayat yang ke-133, surat Al-Anfal ayat yang berapa tadi? Ulaika humul muttaqun, surat yang keempat atau yang kelima. Kemudian surat 11 ayat yang ke-3, surat 11 ayat yang ke-52. Nah, Allah memberikan kepada mereka hujan yang sangat lebat, rezeki yang sangat banyak. Dan kemudian di situ pada ayat yang ke-11 52 Allah sampaikan, Allah akan memberikan kepada mereka yang memohon ampun, bertobat, selain hujan yang sangat lebat, rahmat dari Allah, Allah akan memberikan kepada mereka kekuatan melebihi kekuatannya. Kekuatan melebihi kekuatannya. Kita punya kekuatan, tapi Allah kasih dia dengan kekuatan yang lebih pada orang ini. Jadi kita punya kekuatan. Kalau kita ini ada batasnya kan? Kekuatan kita ada, tapi Allah akan kasih kekuatan yang lebih daripada kekuatan kita. Wah, ini juga dahsyat. Jadi nek pengen kuat, salah satu di antaranya ini istighfar, obat. Wah, dahsyat. Nanti Allah akan berikan kekuatan yang tidak ada batasnya bagi kita. Kekuatan di atas kekuatan kita. Nah, ini di antaranya. Jadi kekuatan istighfar. Yang kedua, di antara ciri yang kedua itu adalah orang yang akan dimasukkan oleh Allah, mereka ini yang disebut dengan muttaqin, orang yang bertakwa. Dan kemudian ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat 3 ya, surat Al-Imran ayat yang ke-152 kalau nggak salah, nanti cek bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, ya ittaqullaha haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Ya. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu meninggal wafat kecuali dalam keadaan muslim atau Islam. Nah, terkait dengan takwa ini dimaknai adalah orang yang merasakan kehadiran Allah. Jadi orang yang muttaqin itu adalah ketika dia beribadah, dia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beribadah seolah-olah Allah melihat dia dan seolah-olah dia melihat